Apa yang harus kita tinggalkan? Tidak usah ikut perayaan hari ibu, tidak usah ikut perayaan hari guru, tidak usah ikut hari Valentines, tidak usah ikut perayaan tahun baru. Tinggalkan semua itu. Semua itu perkara syubhat yang tak pernah ada pada masa Nabi. Memang tak ada masa Nabi, Ustaz. Itu kan masa baru. Cara kami untuk mendekatkan diri kepada keluarga kami, cara kami mendekat diri kepada kedua orang tua kami. Masih banyak cara yang lain yang harus kita lakukan daripada harus mengikuti program dan proyeknya orang-orang kafir. Apa hukumnya tahun baru? Tidak bisa dihalalkan, tak bisa diharamkan. Sehingga hukumnya tengah-tengah. Nah, sekarang kita tanya, lebih banyak mana, mudarat atau manfaat daripada tahun baru itu? Satu sisi mudaratnya banyak, manfaatnya tak ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan di Isya ini, malam hari ini, Allah mudahkan kita, Allah berkahi kita, Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur akan segala nikmat-Nya. Allah jaga keluarga kita, Allah jadikan kita orang-orang yang saleh dan salehah. Allah kumpulkan bersama orang-orang yang baik. Allah jadikan kehidupan kita di akhirnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kesehatan dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, judul kita ngeri-ngeri sedap, menjaga keluarga dari fitnah akhir zaman. Dah kayak mau mati aja nih. Karena kalau dah bicaranya akhir zaman tuh dah kayaknya bentar lagi kiamat aja bawaannya. Kan kita masih kasihan dengan wajah-wajah yang masih kecil-kecil nih Pak. Ini masih ada abang-abang kita yang belum nikah nih yang kita kasihan nih Pak. Kira-kira gimana nih? Sabar ya Bang Tio ya. Abang udah nikah belum? Ah itu dia masalah tuh. Itu ujian terberat tuh. Oh ini belum dua maksudnya Pak. Kalau beliau belum dua. Baik. Menjaga keluarga kita dari fitnah akhir zaman. Kalimatnya kita penggal satu-satu Pak. Yang pertama, kalimat yang kita mau pahami adalah menjaga. Pertanyaannya yang harus kita munculkan adalah makna menjaga ini apa? Dan yang kita jaga itu apa? Dan bagaimana cara kita menjaga? Itu yang paling penting. Sekarang kita ambil dulu. Kita menjaga. Apa yang mau kita jaga? Yang paling penting kata Nabi yang harus dijaga itu adalah akidah. Yang harus dijaga adalah akidah. Yang kedua yang harus dijaga setelah akidah adalah iman. Ini penting nih untuk dipahami. Yang pertama akidah. Yang kedua iman. Karena dua-dua ini itu juru selamat. Bukan selamat ya, selamat. Selamat. Yang bisa membawa kita selamat daripada apapun problematika ada.
baik problematika akidah, sosial, politik, muamalah, interaksi dan lain sebagainya, yang bisa menyelamatkan kita dua hal, akidah dan iman. Kalau goyang akidah, rusak semua. Goyang iman, apa tak lagi. Dia kalau iman goyang belum tentu rusak akidah dia, tapi kalau dah rusak akidah, rusak semua. Tak ada guna. Kita lihat di dalam hadis Nabi, 6 perkara yang merusak amal ibadah itu, sittatu asya tuhbitul a'mal. 6 perkara yang merusak amal ibadah seseorang itu, kata Nabi, salah satu di antaranya adalah hati yang rusak. Artinya Allah tak terima tu amal ibadah dia. Di dalam yang lain ada 10 poin kata Syekh Sulaiman yang menyebabkan keislaman seseorang itu rusak atau batal. Artinya kaitannya kalau Islam dia berbicara tentang akidah. Kalau berbicara tentang amal soleh dia berbicara tentang iman. Kedua-duanya ada penyebab rusaknya. Kalau masalah iman rusak karena 6 perkara. Kalau Islam rusak karena 10 perkara. Nah, nanti kita lihat karena masih ada penggalan kalimat selanjutnya. Kalimat selanjutnya keluarga. Nah, keluarga ini siapa? Allah sebut di dalam Al-Quran, qu anfusakum, dirimu, wa ahlikum. Nah, ini kalimatnya ahli. Ahli ini siapa? Ahli nasab kah? Atau siapa? Ahlul qurba kah? Atau ahlul jiran kah? Atau ahlul bu'di kah? Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud di sini adalah semua yang terikat dengan keluarga, ikatan keluarga. Kalau makna keluarga diartikan makna yang tertera di dalam Al-Quran, itu kita dan keluarga kita, anak, istri. Tapi jika keluarga diartikan dalam arti sosial, semua yang berkaitan dengan keimanan. Kita ambil contoh, maksudnya adalah seluruh umat muslim dan orang-orang beriman, kita dalam naungan satu keluarga. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Loh, kalau dia mengkaji, mengatakan menjaga keluarga, kalau yang dimaksud adalah keluarganya ahlul waris saja atau ahlul nasab saja, itu kita. Kita, suami, istri, anak-anak, orang tua. Itu keluarga terdekat kita. Ahlul irthi, yang berhak mendapatkan waris paling utama. Dan ini dalam makna yang sangat dekat. Tapi kalau maknanya dalam makna sosial atau dalam makna akidah, itu orang-orang berislam, orang-orang yang beriman. Kita wajib juga menjaga mereka. Berarti yang harus kita jaga siapa? Anak istri kita dan orang-orang beriman. Maksudnya bagaimana tuh Ustaz? Ya sama, bukan anak istri kita saja yang kita ingatkan. Semua harus kita ingatkan. Tetangga kita sedang main batu domino, pak, gitu. Sholat. Kalau enggak kau penghuni neraka gitu kan. Nah, takut dia tuh. Tapi kalau udah tak takut dia dengan neraka, besok kau lagi main batu domino, mati kau. Tak mungkin masuk surga. Ah, itu takut-takutan aja, aku enggak takut dengan kematian. Ah, itu memang dah bebal otaknya tuh. Dah mati hatinya tuh Pak. Tapi harus diingatkan tetap. Batu yang keras itu bisa bolong karena tetesan air itu ibarat pengibaratan pada masa Imam Al-Ghazali yang membuat seseorang itu bisa lembut hati dia. Sekalipun hati dia sudah terindikasi mati. Tetap masih bisa lembut meskipun keras. Poin kedua, keluarga sudah. Keluarga itu ada yang jauh, ada yang dekat. Yang dekat kita semua, yang antara anak, istri, suami, orang tua. Tapi yang jauh, yang satu keimanan dengan kita. Artinya apa? Yang beragama Islam dalam satu lingkup keimanan. Dalam lingkup yang lebih spesifik lagi, jamaah kita Pak. Ini penting untuk kita pahami. Yang ketiga penggalan kalimat selanjutnya, dari fitnah akhir zaman. Pertanyaannya adalah, apa itu fitnah akhir zaman? Dan apa saja model-model fitnah akhir zaman itu? Dan apa saja yang menyebabkan orang-orang terjerumus dalam fitnah akhir zaman sehingga kita harus jaga?
Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik, ini yang harus kita pahami. Fitnah akhir zaman itu artinya adalah ujian-ujian terhadap problematika yang akan kita temu di akhir zaman. Apa saja problematikanya Pak Ustaz? Akidah, keimanan, kemudian sosial, problematika politik, problematika sosial, interaksi muamalah dan lain sebagainya, termasuk ibadah itu sendiri. Jadi semua itu problem bagi kita. Sekarang apa yang paling penting dari semua itu? Yang paling penting dari semua itu dua. Satu akidah, yang kedua iman. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Sekarang kita rujuk. Dari 3 pembahasan tadi kita ambil pembahasan dulu yang nomor terakhir, fitnah akhir zaman. Mengapa kita harus memahami fitnah atau cobaan-cobaan di akhir zaman ini? Karena kata Nabi, di dalam riwayat yang lain, kata Nabi dalam hadisnya, tidak ada manusia di dalam ayat Al-Quran Allah katakan, tidak ada manusia yang beriman satu orang pun yang tidak diuji oleh Allah. Am hasibtum, kata Allah. Apakah kalian mengira kalian itu tidak akan diuji oleh Allah? Tidak, kata Allah. Siapapun mereka yang beriman kepada Allah pasti akan mendapatkan ujian. Bahkan keimanan itu adalah ujian sendiri. Bayangkan banyak orang-orang yang bisa goyang imannya Pak. Karena apa goyang imannya? Karena cewek cantik. Karena seorang wanita. Bayangkan Pak, bisa goyang karena wanita. Bagi orang-orang yang mencintai dunia, keimanan mereka itu goyang karena apa? Harta. Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Inna likulli ummatin fitnah. Wa inna fitnatu ummati, kata Nabi, al-mal. Setiap zaman itu pasti ada fitnah dia, ujian dia. Kata Nabi Muhammad, ujian umatku adalah harta. Itu satu baru. Hadis itu banyak. Banyak hadis tadi. Apa contoh fitnah yang lain? Kata Nabi, fitnah yang lain itu penyakit yang disebut dengan wahan. Apa itu penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta terhadap dunia dan takut mati. Ibu-ibu ada yang takut mati tak? Tidak, berarti alhamdulillah tidak. Berarti dah siap mati besok. Kan begitu lagi bahasa. Saya tak yakin pula apa-apa di depan ni siap mati ni kayaknya. Siap tak siap harus. Makanya bahasa Nabi itu, kata Allah dalam Al-Quran itu, watazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Kenapa kita katakan itu berbekallah? Kalimatnya perintah itu. Kalau kalimatnya perintah, dari sekarang sampai kapanpun siapkan bekal, kata itu maksudnya. Jadi kalau mau mati seketika pun selamat. Jadi karena mati itu tidak bisa. Mati itu tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, kata Allah. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Cuman kalau mau minta, cobalah. Ya Allah, matikan aku di akhir, katanya. Rupanya pas akhir kiamat pula matinya. Itu paling buruk pula. Nah, ini tak bisa kita minta. Karena kematian itu urusan Allah. Hanya saja manusia bisa berusaha untuk mencari mati yang baik. Artinya apa? Mengejar husnul khotimah itu bisa. Dari sekarang nih kita kejar. Masalah nanti matinya dalam keadaan seperti apapun, itu ketergantungan Allah. Ketika sudah mati baru takdir. Sebelum mati kita masih bisa pilih. Kalau sudah saya minum air nih, itu takdir saya sudah minum. Tapi sebelum saya minum, saya bisa milih. Mau minum apa tidak. Nah, inilah yang disebut dengan mukhayyar. Mukhayyar itu makhluk atau ciptaan Allah yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk memilih. Jadi kita ini terdiri dari dua konsep yang Allah tanamkan dalam diri kita. Satu musayyar, satu mukhayyar. Musayyar itu tidak bisa kita rubah. Anak, nama, kewarganegaraan, tempat lahir, rezeki, istri, suami dan lain sebagainya itu tidak bisa kita rubah Pak. Bapak dah nikah itu tidak bisa tuh. Itu dah ketentuan Allah tuh. Bapak lahirnya kenapa kok aku? Ya Allah, kenapa aku lahirnya di Indonesia? Coba aku lahir di Arab bisa hidungku mancung. Karena aku lahir di Indonesia lah maka hidungku pesek, kata dia. Itu tidak bisa minta Pak, tergantung Allah saja itu. Lah kalau Allah mau di situ silahkan, itu urusan Allah. Kenapa mak bapakku yang itu?
Kenapa tak mak bapakku yang lain gitu deh. Atau mak bapakku Rapi Ahmad lah paling tidak gitu deh. Misal, kalau bisa minta begitu, Bu, banyak orang mau minta. Mak, aku tak mau lahir dari rahim mak gitu deh. Begitu orang minta. Tapi karena itu sudah menjadi ketetapan Allah, dah gak bisa kita rubah. Namanya musayyar, yang tak bisa dirubah oleh manusia. Tapi kalau konsepnya mukhayyar bisa. Memilih calon suami, masih bisa Allah kasih pilihan. Memilih mati yang baik, meskipun setelah mati baru takdirnya. Tapi sebelum itu kita bisa memilih, bisa. Bisa. Apa maksudnya? Beribadahlah dengan baik. Ikhlas karena Allah, maka matinya insya Allah husnul khatimah kalau Allah ridai. Kemudian kita berangkat ke pasar, itu masih bisa milih mau berangkat atau tidak berangkat. Na'udzubillah, tiba-tiba ketika berangkat kecelakaan. Makanya kata Allah, setiap melakukan perbuatan apapun, kata Allah dan Nabi, samillah, bismillah. Sehingga setiap ketika kita mati, Pak, itu ketika kita melakukan perbuatan apapun yang berniat karena Allah, mati kita, mati dalam keadaan husnul khatimah. Oh, si anu itu meskipun mati dia dalam kecelakaan, tapi ketika dia keluar bismillah, itu sudah Allah. Allah kataballahu lahu, sudah Allah tuliskan nama dia di sana, Pak. Enak apa tak enak? Berat tidak mengucapkan bismillah itu. Sedang menggoreng bismillah, tak tumpah minyak goreng tadi kono kaki. Perbuatannya itu mungkin hina di hadapan manusia, tapi bagi Allah ujian yang memang dia bisa ridho dengan itu atau tidak. Maka kalimat bismillah itu tidak sembarangan. Itu keajaiban. Artinya apa? Bernilai atau tidak bernilainya amal perbuatan seseorang itu tergantung pada niat dia. Makanya Bapak Ibu jangan remehkan kalimat bismillah itu. Sederhana tapi bermanfaat. Kembali kepada poin tadi. Fitnah akhir zaman. Mengapa kita harus mempelajari fitnah itu? Karena kita harus tahu apa saja gejolak dunia ini yang dikatakan oleh baginda Nabi agar kita tak terjerumus dalam gejolak itu. Baik, sekarang kita sebut. Dalam hadis fitnah akhir zaman itu ada sekitar 200-an lebih hadis. Mau kita bacakan satu-satu sampai 200? Saya yakin yang ngomong pun pegel, Pak. Yang ngomong pun pegel itu, Pak. Tapi kalau Bapak Ibu mau, kapan waktu kita bahas. Dari awal sampai akhir dalam kitab Al-Fitan karangan Sunan, dalam kitab Sunan Abi Daud atau Sunan Ibnu Majah. Itu khusus pembahasan hadisnya Al-Fitan, Babul Fitan, bab-bab fitnah akhir zaman. Nah, itu kalau dah fitnah itu dah berat itu, Pak. Para ulama berbeda pendapat tentang pemahaman fitnah-fitnah ini. Bolehkah ayat hadis ini disampaikan kepada para mujtama, orang awam? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Kata para ulama dahulu itu tidak boleh disampaikan karena khawatir menakut-nakuti umat gitu dia. Kalau sekarang, Pak, memang harus ditakut-takuti biar tobat dia. Kalau tidak ditakut-takuti tidak akan tobat-tobat itu, Pak. Sedangkan yang tidak ditakuti dia tak tobat-tobat, apalagi ditakut-takuti. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Kata para ulama, mengapa itu tidak dibolehkan untuk disampaikan kepada kaum awam, para jamaah? Alasannya dikhawatirkan menjadi menakut-nakuti umat. Sekarang kita kembali. Kalaulah pada masa dahulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perkara hadis ini, itu para sahabat udah goyang itu. Dah takut. Sekarang pertanyaannya adalah, itu sahabat Nabi ketika disampaikan oleh Nabi hadis tersebut mereka takut. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu sahabat atau bukan? Bukan. Takut tak dengan hadis yang disampaikan itu? Kalau tak takut, itu wajar. Bukan sahabat Nabi. Paham maksud saya, Bapak Ibu ya? Itulah modelnya orang zaman dulu dan zaman sekarang. Orang zaman dulu sahabat Nabi karena tinggi keimanannya, sampai mereka katakan, ya Allah, ya Rasulullah, bisa enggak kau berdoa kepada Allah matikan kami, biar kami enggak ketemu dengan fitnah akhir zaman itu. Ternyata memang tak ketemu. Memang tidak ketemu. Hanya saja yang mereka temukan adalah sesuatu yang memang mesti ketemu, tapi tidak banyak mereka temui. Kita ambil contoh
Di dalam hadis itu, salah satu tanda datangnya hari kiamat dari tanda kecil itu adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tidak ketemu. Kenapa Nabi lahir? Sahabat belum ada. Artinya adalah kapan sahabat itu ada? Ketika Nabi mendapatkan wahyu, menyebarkan Islam, dan mereka masuk Islam dan hidup di zaman Nabi. Itulah yang disebut dengan sahabat. Itu yang disebut dengan sahabat. Mereka bertemu dengan Nabi. Adakah fitnah ketika itu? Ada. Apa fitnahnya? Ujiannya, tandanya. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu bentuk tanda datangnya hari kiamat dengan tanda-tanda kecil yang kedua. Adakah fitnah yang lain muncul? Ada. Apa itu fitnah yang lain? Ketika Umar bin Al-Khattab menjadi pintu daripada penutup fitnah-fitnah akhir zaman. Artinya apa? Selagi Umar bin Khattab masih hidup, maka pintu fitnah itu tertutup. Tapi kalau sudah wafat Umar bin Khattab, terbukalah pintu-pintu fitnah tadi. Disaksikan oleh para sahabat, termasuk Abu Musa al-Ash'ari, termasuk Ibnu Umar. Ketika wafat Abu Bakrin Siddiq, semua fitnah-fitnah akhir zaman mengalir begitu saja bagaikan air. Siapa yang menjadi pointernya? Siapa yang menjadi orang yang berhadapan dengan itu? Siapa khalifah yang menghadapi fitnah-fitnah tersebut? Ada yang disebut dengan Utsman ibn Affan dan Ali bin Abi Thalib. Sehingga mulai itu Bapak Ibu, meninggalnya Umar bin Khattab itu terbuka semua pintu fitnah. Apa yang dihadapi oleh Utsman bin Affan? Mati dalam keadaan tersiksa. Disiksa oleh umat muslim itu sendiri. Terkhusus para demonstran-demonstran dari Mesir. Abu Lujana yang sengaja melakukan propaganda, yang melakukan fitnah terhadap Utsman, sehingga Utsman dibunuh dalam keadaan tusukan-tusukan tertentu yang mengatasnamakan Allah. Apa kata dia? Ya Allah, aku serahkan tubuh Utsman ini kepadamu. Bismillahi Allahu Akbar. Ditusuknya Utsman bin Affan. Jadi membunuh Utsman itu dengan takbir, Pak. Allahu Akbar kata dia. Membunuh Utsman. Membunuh Ali bin Abi Thalib sama. Membunuh Al-Husain sama. Itu pakai bismillah. Coba bayangkan, Pak. Ketika Daulah Abbasiyah menghancurkan Umayyah sama pakai takbir juga, Pak. Sebelum kita berperang, yuk kita sholat, gitu deh. Yang diperangi siapa? Umat muslim juga itu. Pada hakikatnya sebenarnya yang mereka perangi itu adalah karakter. Tapi karena karakter itu melekat pada diri orang tersebut dan melakukan pemberontakan, terjadilah perperangan. Yang satu dianggap ingin memberontak, yang satu dianggap ingin mempertahankan. Sehingga terjadilah pertempuran sesama muslim. Perang pertama umat muslim, perang kedua umat muslim sesama muslim yang menewaskan sekian banyak jiwa tak berdosa. Perang pertama yang membunuh, perang saudara antara muslim dengan muslim itu perang namanya perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Dirunutlah setelah itu Pak Karbala, setelah itu Daulah Umayyah, setelah itu Daulah Abbasiyah, setelah itu nanti ada Andalusia, setelah itu nanti ada Turki Utsmani dan lain sebagainya. Itu banyak sekali perang saudara. Yang mati adalah umat muslim karena yang berperang antara muslim dengan yang muslim. Fitnah kata Nabi. Sampai-sampai Nabi bilang begini kepada Ali bin Abi Thalib. Kelak engkau akan berselisih paham kata Nabi dengan Ummul Mukminin Aisyah. Kata Nabi, kata Ali, aku ya Rasulullah. Iya. Apa kata Ali bin Abi? Betapa celakanya diriku ketika itu. Kata Nabi tidak. Bukan begitu kata Nabi. Nanti ketika engkau menang, tempatkan dia di tempat yang aman kata dia. Jadi perselisihan Ali dengan Siti Aisyah itu dalam perang Jamal. Memang tidak ada pertumpahan darah. Singkat cerita, Ali bin Abi Thalib membiarkan Siti Aisyah untuk tetap bertahan di Madinah. Singkat cerita, selesai urusan Ali dengan Siti Aisyah, terjadi perselisihan antara Ali dengan Muawiyah terdalam perang Siffin.
Nah, itu Pak, itu yang dikatakan Nabi. Kata Nabi apa? Terbukti perselisihan antara Ali dengan Siti Aisyah. Uniknya Nabi katakan, kelak dua cucuku ini, kata Nabi, dua cucuku ini, kata Nabi, itu akan mati. Dan disampaikan sama Nabi. Nabi cuma kasih isyarat. Yang satu dicium bibirnya sama Nabi. Tandanya mati dalam keadaan diracun. Al-Hasan, cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi sampaikan dalam hadis dia. Bayangkan Pak. Fitnah itu disampaikan oleh baginda Nabi dalam hadisnya. Bahkan kata Nabi, di dalam perkara yang lain kata Nabi, ada hal yang harus kita jaga. Kelak akan muncul kata Nabi kepemimpinan yang zalim setelah kepemimpinanku 30 tahun. Setelah Nabi, kemudian 30 tahun setelah Nabi akan muncul pemimpin yang zalim. Terbukti Pak, bermunculan pemimpin-pemimpin yang zalim setelah Al-Hasan. Dimulai dari Muawiyah, Yazid ibn Muawiyah, sampailah berkelanjutan. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu fitnah akhir zaman, Pak. Tapi Nabi menyampaikan dalam riwayat-riwayat yang lain, dalam hadis-hadis yang lain, yang tidak kalah penting yang berada di tengah kita dan merusak akidah dan keimanan. Apa kata Nabi? Kelak akan terjadi di tengah umatku fitnah-fitnah yang akan menyebabkan mereka jauh daripada akidah mereka. Kita ambil contoh malam tahun baru. Nah, ini dia Pak. Kalau Bapak Ibu tak bisa jaga anak-anak Bapak Ibu, terjerumuslah tuh Pak. Pokoknya habis ini pulang ke rumah, jangan kau keluar tahun baru. Aku enggak keluar tahun baru, Bu. Kenapa? Tapi tahun apa? Tahun lama. Gitu. Tahun baru tuh kapan? 31 malamnya. Tahun baru jam 12 tank keluar semua. Itulah yang diharapkan tuh Pak. Itu momentum terbaik bagi mereka. Yang dilakukan oleh orang kafir. Pada tahun 1582 oleh Paus Gregorian. Kemudian dilanjutkan penetapannya pada tahun 1752. Kalau tak salah 1570-an lah. Saya lupa tahun tepatnya. Sama. Pengikut daripada Paus Gregorian juga. Dan dilakukan perayaan ya itulah pokoknya. Perayaan tahun baru oleh mereka. Yang ketika itu dimulai oleh Paus. Yang yang didukung oleh gereja. Kemudian diikuti oleh umat muslim. Nah, sekarang diikuti oleh umat muslim berbagai macam. Kita tidak berbicara itu secara eksplisit, tapi akan kita lihatkan bagaimana kerusakan akidahnya di situ. Nanti kita lihat Bapak, kerusakan akidahnya itu di mana. Oke Bapak Ibu ya. Baik. Adakah hadis-hadis yang lain yang berbicara tentang fitnah akhir zaman? Banyak. Kata Nabi, bergelumuran. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat orang berzinah, kata Nabi. Seperti binatang berzinah di jalanan. Nah, sekarang kita tidak perlu lagi khawatir kalau masalah begitu. Untuk melihat itu mudah saja. Tengok aja besok pas perkumpulan tahun baru itu. Ada enggak orang-orang yang berzinah di situ? Berzinah bukan berzinah berhubungan badan saja. Pegangan tangan, zinah mata, zinah tangan, zinah kaki dan lain sebagainya. Itu juga zina. Banyak orang yang duduk, laki-laki perempuan, entah sudah nikah atau belum. Banyak Pak, banyak sekali. Artinya apa? Ladang kemaksiatan terjadi. Dan mohon maaf, difasilitasi. Itu yang menjadi persoalan kita Pak. Makanya judul kita malam hari ini tuh menyelamatkan keluarga. Nah yang paling penting Bapak Ibu pada 2 poin yang harus kita selamatkan adalah akidahnya dan imannya. Nah sekarang kita sudah lihat tuh fitnah-fitnahnya Bapak Ibu. Fitnah-fitnah itu. Dan itu Bapak Ibu fitnah yang hari ini kita hadapi dalam kerusakan akidah. Coba bayangkan berapa banyak orang yang ikut merayakan hari ibu. Banyak apa sedikit? Sampai menjadi satu momen terpenting bagi mereka untuk memperingati hari ibu dengan membawa bunga. Itulah yang dilakukan oleh kaum kafir ketika itu. Artinya apa? Kita hanya disuruh untuk menghormati orang tua sekali dalam setahun. Untuk bawa bunga. Itu pun cuma bunga, bukan bawa duit.
Kata mak aku belum makan, kata dia. Yang kau bawa ke situ beras bukan bunga. Bunga tak bisa makan, kata dia. Beras yang harus dibawa. Kata. Uniknya Bapak Ibu, perayaan Hari Ibu itu menjadi tren di tengah kalangan umat muslim yang seharusnya umat muslim tidak perlu meyakini hari itu. Kenapa? Karena bagi umat muslim, kembalikan kepada ayatnya, bagaimana cara Allah memperingatkan kita terhadap kelakuan kita kepada orang tua. Sebisa mungkin taruhannya apa Bapak Ibu? Ridallah fi ridal, ridhonya Allah saja terletak di ridhonya kedua orang. Artinya apa? Kalau ingin mendapatkan keridhaan orang tua, berbuat baik kepada orang tua setiap waktu. Bahkan Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain itu kunci terbukanya pintu rezeki bagi seorang anak ketika mereka berbakti kepada orang tua. Kalau orang tua makan, ya Allah, jangan kau buka pintu rezeki anakku yang durhaka kepada aku, kata dia. Tak perlu pun dia berdoa orang tua itu, tidak akan dibuka oleh Allah. Tidak akan dibuka sama Allah. Coba, kalau mau coba boleh, silakan. Sekali saja hati ibu itu disakiti, itu yang keran rezeki terbuka tadi sebegitu kencangnya, tertutup sebegitu rapatnya. Allah kembalikan begitu. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan main-main dengan orang tua. Artinya apa? Konsep Hari Ibu itu telah menjauhkan kita dari makna yang sesungguhnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Artinya apa? Kita disuruh menghargai orang tua atau ibu hanya sekali dalam setahun. Padahal berbuat baik kepada orang tua setiap waktu. Oh, enggak begitu konsepnya. Itu cuma selebrasinya saja. Itu cuma perayaannya saja. Perayaannya cuma sekali, tapi berbuat baiknya terus setiap hari. Pertanyaannya, mengapa harus ada perayaan? Harus bisa dijawab. Mengapa? Mereka tak bisa jawab. Karena mereka katakan kepada kita bahwa kami ingin melakukan spesial terhadap orang tua. Bukan itu. Ada misi yang ingin mereka sampaikan kepada kita, bahwa betapa orang tua itu harus dihormati pada momen-momen tertentu saja. Itu kerusakan itu Pak. Yang kedua, Valentine Days. Kita disuruh berbagi kasih. Mau kepada yang sudah nikah ataupun belum. Yang uniknya lagi tak bisa dibanderol itu. Tidak bisa difilter juga itu. Yang pacar dia kasih bunga kepada pacar perempuan dia. Sudah maksiat di situ dah. Apa hukumnya perempuan, seorang laki-laki memberikan bunga kepada seorang perempuan yang bukan istri dia? Apa hukumnya Bapak Ibu? Jangan diam. Apa hukumnya kira-kira? Boleh apa tak boleh? Bayangkan Bapak Ibu. Saya sholat di masjid sendirian. Ada ibu-ibu datang di belakang. Sendirian juga atau berdua. Boleh enggak mereka berdua ini bermakmum dengan saya? Tak boleh. Dalam Islam tak dibenarkan. Khaufan, ditakutkan timbul fitnah. Itu dalam solat, apalagi di luar solat. Bayangkan Bapak Ibu. Begitu Islam menjaga. Sekarang Bapak Ibu lihat, apa hukum pacaran di tengah anak muda hari ini? Apa hukum pacaran? Coba tanya sama mereka. Apa hukum pacaran? Kata mereka, tidak ada masalah dong. Yang penting kan kami saling mencintai. Setelah nikah tak ada saling mencintai lagi tuh. Di depan tuh aja ya. Setan hasutannya begitu. Aku mencintai dia, mak mati aku pun mau kata dia. Pas mati, disuruh mati tak mau. Cuman di lisan saja. Kadang-kadang ini yang disebut dengan fitnah-fitnah tadi Bapak Ibu. Artinya apa? Kita ditipu dengan pemikiran yang merusak akidah kita daripada hari-hari yang kita anggap spesial. Seperti Valentine Days, Hari Guru. Mohon maaf ibu-ibu, bapak ibu yang guru, jangan pernah tertipu dengan Hari Guru. Di mereka kan menghargai kami, menghargai guru itu setiap waktu. Dan guru jangan minta untuk dihargai, tidak usah minta. Akhlak yang baik dari seorang guru menuntut siswa dan santri dia untuk tetap bisa taat kepada guru dia. Gimana kalau guru mau dihormati sedangkan guru tak punya akhlak? Yang diikuti oleh murid siapa? Ya guru. Jadi kalau guru itu sebenarnya tidak perlu nuntut untuk dihargai atau dihormati, tidak perlu. Dengan menampakkan akhlak yang mahmudah,
Itu mereka sudah secara tidak langsung, santri-santri, murid-murid, siswa-siswa itu, mereka akan menghormati dan menghargai. Ini tak santri itu diajak berjoget bersama. Nah, tengoklah sekarang di TikTok tuh. Guru tuh ngajak santri berjoget. Apa kata komen-komennya? Aku kalau begini gurunya aku mau juga jadi santri balik, kata dia. Coba bayangkan rusaknya sekarang nih Bapak Ibu. Guru mengajak siswa berjoget. Bukan yang diajarkannya yang baik-baik, yang diajarkannya berjoget. Ketika berjoget laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Mereka sediakan sarana kemaksiatan kepada anak-anak kita. Yang seperti ini kayak yang baik. Saya tak mengkerdilkan para guru. Tapi begitu keadaan kita hari ini. Guru adalah salah satu sarana pembentuk karakter anak-anak didik. Kalaulah guru mengajarkan yang tidak baik, mohon maaf. Sulit kita menemukan anak murid yang baik. Kenapa? Karena guru dia tak memiliki akhlak yang baik. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Tapi kan rusaknya akhlak mereka bukan karena kami aja Pak Ustadz. Betul. Tapi kan salah satu di antara penyebab kerusakan itu. Itu poin yang penting harus kita jaga. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poin kita tadi. Nah apa yang harus kita lakukan Pak? Dalam proses perusakan akidah, tinggalkan perkara tersebut. Apa yang harus kita tinggalkan? Tidak usah ikut perayaan hari ibu. Tidak usah ikut perayaan hari guru. Tidak usah ikut hari Valentines. Tidak usah ikut perayaan tahun baru. Tinggalkan semua itu. Semua itu perkara syubhat yang tak pernah ada pada masa Nabi. Memang tak ada masa Nabi Ustaz. Itu kan masa baru. Cara kami untuk mendekatkan diri kepada keluarga kami. Cara kami mendekat diri kepada kedua orang tua kami. Masih banyak cara yang lain yang harus kita lakukan daripada harus mengikuti program dan proyeknya orang-orang kafir. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itu proyek Bapak Ibu, itu proyeknya kaum kafir. Agar kita ini bisa lebih ekstrim dan cinta kepada ibu dan orang tua. Ingat Bapak Ibu, ini yang saya sebut dengan syirik samar-samar. Jadi kalau ada orang, jadi gini Bapak Ibu, kenapa saya katakan itu syirik samar-samar? Ketika orang sudah melakukan perayaan hari ibu sekali, dua kali, tiga kali, maka kelak momentum ini akan menjadi sesuatu yang harus yang harus terus diperingati. Sehingga mohon maaf, ketika tidak diperingati apa yang terjadi? Orang akan beranggapan menjadi sesuatu yang aneh, padahal tidak aneh. Memang biasa-biasa saja. Nah, sehingga orang akan berpikiran kalau tidak ada peringatan hari ibu, tidak ada rasa cinta kepada kedua orang tua. Salah apa tak salah? Itulah yang disebut dengan syirik samar-samar tadi itu. Kalau bahasa ulama disebut dengan syubhat. Sama dengan perayaan tahun baru. Ini kita belum masuk pada masalah iman dan akidah di tahun baru. Kita lihat dulu siklus daripada tahun baru itu sendiri. Sama. Ketika orang memahami tahun baru itu sesuatu yang harus dirayakan, apa yang terjadi? Ketika tahun baru itu tidak dirayakan, orang akan merasa kehilangan. Kok tidak ada momentum terpenting ini ya? Gimana ini? Akhirnya yang ada dalam benak mereka adalah berharap itu kembali ada. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Kalaulah kita berpaham demikian, rusak atau tak rusak akidah kita? Rusak Pak, goyang akidah kita Pak. Kita terjerumus dalam pada syubhat, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan kata Nabi, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang terjerumus dalam perbuatan yang syubhat, dia terjerumus dalam perbuatan yang haram. Tidak ada syubhat itu yang mengantarkan kepada yang halal, itu tidak ada. Yang boleh bermain dengan syubhat bukan bermain, yang boleh menabrak syubhat, yang boleh meninggalkan perkara syubhat, yang boleh memahami perkara syubhat, hanya orang yang berilmu dan beriman. Karena bagi orang berilmu dan beriman tidak ada syubhat. Dia tahu mana yang baik dan mana yang benar. Bagi orang awam, itulah yang kemudian harus dipahami. Pertanyaannya, apa hukumnya tahun baru? Tidak bisa dihalalkan, tak bisa diharamkan. Sehingga hukumnya tengah-tengah. Nah, sekarang kita tanya, lebih banyak mana? Mudarat atau manfaat daripada tahun baru itu? Sebenarnya bukan masalah mudarat manfaat lagi.
Satu sisi mudaratnya banyak, manfaatnya tak ada. Tapi yang paling lagi nampak adalah perbuatan yang sia-sia. Kita lihat. Berapa banyak yang digelontorkan oleh orang-orang yang melakukan atau merayakan atau menyediakan hari raya atau memperingati perayaan tahun baru. Berapa banyak dana yang digelontorkan. Mengundang si anu, mengundang si artis, mengundang ini dan itu segala macam. Berapa biaya yang dikeluarkan? Kadang-kadang bisa mencapai 1 miliar. Pertanyaannya adalah, kalau 1 miliar itu kita bagi per kepala itu, per kakak itu 300.000. Berarti berapa kakak yang kita dapat? 1 miliar kali bagi 300. Berapa bang? Tolong bantu mikir sedikit bang. Banyak apa tak banyak? 300.000 itu beras 10 kilo. Minyak goreng. Saya punya paket sembako itu 250 itu sudah cukup 1 bulan itu Pak. Berarti kalau 300 ada sisa 50.000 kan. Coba Bapak Ibu bayangkan. Berapa besar pemborosan yang dilakukan mereka hanya untuk, mohon maaf, mencari kegembiraan tanpa ada manfaat bagi keimanan. Justru merusak. Itu satu. Artinya apa? Pemborosan. Satu. Bermanfaat atau tak bermanfaat? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kata Nabi, sebaik-baik keislaman seseorang itu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Pemborosan manfaat apa tidak? Harusnya ditinggalkan. Tapi mengapa dilakukan? Demi kepentingan dan kepuasan sesaat. Kepuasan sesaat. Yang penting aku berhasil mendatangkan artis itu. Itu aja. Nanti kita isi dia dengan ceramah agama. Kedoknya, kambing hitamnya agama. Tapi di balik itu, ladang kemaksiatan. Nah, kita urut ladang kemaksiatannya. Satu, keluarnya laki-laki perempuan berboncengan maksiat atau bukan? Belum tentu. Kalau suami istri tak maksiat. Masya Allah. Yang maksiat itu kalau laki-laki atau suami orang keluar dengan istri orang. Nah, ini maksiat betul itu. Satu, laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri keluar berboncengan. Uniknya lagi orang tuanya mengizinkan. Kemana nak? Nak pergi ke tempat acara peringatan tahun baru Pak. Sama siapa? Sama si anu tuh. Jangan malam-malam ya nak. Itu aja. Ada baiknya ada. Jangan malam-malam tuh tadi. Pertanyaannya jangan malam-malam, yang dia tunggu tuh jam berapa? Jam 12 teng. Dia momennya jam 12 itu. Tunggulah tengok ke atas. Bentuk orang gila kita tengok ke atas. Kapan lah meletus sebab nih gitu. Lain kali tiba-tiba pas meletup Maryam pula meledak semua, kan kaget semuanya. Ya Rab, coba bayangkan Bapak Ibu, ketika Allah murka dalam kondisi sedang menengok ke atas, Allah benamkan semua. Kalian telah melakukan perbuatan subhat dan dosa, kata Allah. Maksiat. Kalau Allah murka, itu Allah tak murka Pak. Kalau Allah murka, habis semua. Jadi jangan salah. Salah satu penyebab datangnya bencana kepada kita disebabkan kemaksiatan dan kekufuran kita kepada Allah. Jangan salah. Kemaksiatan merajalela. Gimana tak datang gempa bumi? Jangankan COVID, banjir pun mau. Itu kebakaran hutan itu Ustaz. Itu memang dibakar sih. Ya enggak juga, itu bisa juga salah satu ujian gitu. COVID 2 tahun lamanya. Masih ada yang bilang itu adalah masalah penyakit gitu. Betul, itu penyakit juga. Tapi coba bayangkan kalau Allah tidak berkehendak melakukan hal ini, apa akan terjadi? Tidak, kecuali Allah berkehendak. Tapi Allah dah katakan, mana yang beriman dan yang tidak beriman. Orang beriman akan katakan ujian itu datang untuk memperbaiki diri mereka. Tapi kata orang yang tidak beriman, ujian itu adalah sebagai sesuatu yang harus kami perbaiki lebih. Coba bayangkan. Itu bukan ujian Allah, itu sudah penyakit. Pertanyaannya, emang penyakit itu bukan ujian dari Allah? Ujian Pak dari Allah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kembali kepada poin tadi. Satu, kemaksiatannya, bercampurnya laki-laki dan perempuan. Artinya ketika laki-laki dan perempuan keluar dari rumah berboncengan, bukan suami istri, bukan yang belum menikah, satu dosa yang mereka lakukan. Yang kedua, bercampur duduk di situ laki-laki dan perempuan di tempat-tempat tertentu, sudah 2 dosa. Ketiga, ada orang yang minum minuman khamar, kemudian ada orang narkoba
Yang kelima, mereka berzina, hotel-hotel penuh, isinya bukan orang-orang yang sudah menikah. Sekarang pertanyaannya, banyak enggak ladang kemaksiatan di situ? Yang paling penting lagi, yang paling na'udzubillahi min zaliknya lagi yang harus kita ketahui, jangan sampai agama dijadikan kambing hitam untuk menutupi kepentingan hawa nafsu umat manusia di belakangnya. Apa itu? Biar acara ini penuh dengan khidmat, kita minta ustadz berceramah, katanya. Ceramahnya cuma setengah jam, main bandnya 30 jam, 3 jam. Coba Bapak Ibu bayangkan, ceramah memang ada ceramah, tapi cuma sebentar, setengah jam. Sisanya musikan, Pak. Pas sedang ceramah semuanya hening, entah tidur apa tak tahulah. Pas musik semua nampak muka semua. Yang tadinya tak berpegangan tangan, pegangan tangan, Pak. Nah, tuh Dek, dengar cerita lagunya itu untuk kenangan kita berdua nanti, gitu. Nikah belum? Nah, coba bayangkan, Pak. Jadi sarana kemaksiatan yang sudah mereka lakukan. Ustadz kok begitu kali? Memang, Pak. Saya pernah ikut soalnya. Itu pengalaman. Waktu saya belum tahu, Bu. Waktu kecil-kecil dulu kan begitu, Pak. Yuk kita keluar, nak, kata orang tua kita. Orang tua kita pun tak tahu juga. Keluar kita, Pak. Cuman ke tengah lapangan tuh cuman menengok bom meletus ke atas gitu, Pak. Tengok mercon itu. Semenjak itu saya berpikir, Pak. Kenapa kita tak beli saja mercon tuh, kita main di rumah, hidupkan sendiri. Ternyata bukan itu yang dicari. Momen penting berkumpul bersama orang-orang itu. Pertanyaannya adalah, adakah manfaatnya bagi kita di situ? Di situ saya berpikir, Pak. Lama saya berpikir. Sampai-sampai saya katakan, saya putuskan pada diri saya ini perbuatan yang sangat tidak bermanfaat. Semenjak itu, Pak, kami gencar mengatakan kepada orang-orang siapapun itu, termasuk kawan dan keluarga yang mau ikut, alhamdulillah, yang tak mau ikut ya terus mereka. Tapi kita sudah sampaikan. Tidak ada satupun manfaat yang besar, Bapak Ibu, di balik itu semua. Satu, kita sudah mutasyabih dengan perbuatan kaum kafir yang mereka pertama kali melakukan penerapan itu. Yang kedua, kita melakukan perbuatan yang sangat tidak bermanfaat. Justru sebaliknya, kadang-kadang kita bisa terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Sekarang kita lihat. Dari semua yang saya sampaikan tadi. Ini sampai jam berapa, Pak? Kok tak berhenti-berhenti perasaan? Sampai jam berapa, Pak? Janganlah, Pak De. Nanti sampai jam 12 nanti sakit kepala. 10 menit lagi, alhamdulillah, Allah. Sebentar lagi. Iya, AC-nya kencang banget. Alhamdulillah. Baik, kembali kepada poin tadi, Bapak Ibu. Coba perhatikan dari perayaan Ibu, Hari Guru, Valentine Days, dan lain sebagainya. Kita ambil ini momen-momen ini, Bapak Ibu, kita kumpulkan sekarang. Kita perhatikan baik-baik. Di antara momen-momen yang kita kumpulkan ini, mana di antara momen-momen tersebut yang mendatangkan kedekatan diri kita kepada Allah? Mana yang mendatangkan kedekatan diri kita kepada Allah? Tak ada sama sekali. Tidak ada. Kita cinta kepada orang tua, berlebihan cinta kita kepada orang tua justru menganggap kita lebih syirik kepada manusia. Artinya apa? Lebih cinta kepada orang tua atau kepada Allah? Hati-hati. Ada nilai yang terkandung di balik itu yang merusak akidah kita. Kenapa dibuat spesialis itu? Sekarang kita lihat. Kenapa mereka tidak buat hari khusus kepada Allah gitu? Nah, itu kenapa mereka tak buat begitu? Ya karena memang mereka tak percaya kepada Allah. Mereka bukan bertuhankan Allah. Yang melakukan itu, yang membuat itu siapa? Orang kafir kok. Tujuannya adalah pendangkalan akidah. Satu. Rusak apa tak rusak akidah kita? Baik. Sudah bisa dipahami Bapak Ibu ya? Meskipun ada sebagian kalangan yang tak sejalan dengan pendapat saya ini, tidak ada masalah. Tapi saya mengatakan kepada kita semua, lebih baik kita bertahan istiqamah dalam prinsip kita daripada kita tak sanggup menjaga diri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat kerusakan keimanan di situ. Apakah Allah mau menerima amal ibadah orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah? Mau Allah terima? Salat kita, habis salat kita kufur kepada Allah. Salat kita, habis salat Isya, keluar kita, pergi kita kufur kepada Allah. Maukah Allah terima perbuatan kita? Takkan Allah terima. Ada 6 perkara kata Allah yang merusak amal ibadah seseorang. Satu diantaranya adalah
kufur. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kufur. Yang kedua. Artinya apa? Keimanan yang sudah kita bentuk goyang hanya karena momentum-momentum yang memang bukan berasal daripada kebiasaan dan tradisi umat Sekarang kita kembalikan lagi. Buka peradaban Islam. Adakah dalam kajian peradaban Islam itu momentum-momentum seperti ini? Enggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, termasuk perayaan ulang tahun. Berhentilah ulang tahun nih. Tak usah lagi ulang-ulang tahun. Dia takkan diulang atau tidak diulang juga tetap berulang nih Pak. Tetap berulang. Masalahnya Anda lebih baik atau lebih buruk, itu aja sekarang. Masalah kita sekarang. Sudah berpuluh kali ulang tahun, berapa umurmu? Sudah 40, berarti berapa kali ulang tahun? 40 kali. Sekarang pertanyaan, lebih baik apa lebih buruk? Kok semakin bermaksiat ya aku, kata dia. Apa pentingnya? Tak ada pentingnya sama sekali. Oh penting Ustaz. Kalau orang datang ke rumah kami bawa kado, itu paling penting. Berarti kita mengharap orang lain datang ke rumah kita membawa sesuatu. Sekarang saya tanya, itu mengemis atau bukan? Itu namanya pengemis gaya modern. Kita mengemis orang-orang datang ke rumah berharap bawa kado. Itu kan kalau berharap Ustaz. Kalau tak berharap, itu lain cerita kata dia. Na'udzubillahi min dzalik. Rusak iman kita hanya karena bermunculannya peringatan-peringatan yang tidak pernah dilakukan oleh para nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, bahkan para ulama-ulama kita. Mereka sangat menjaga-jaga, mengkhawatirkan umat agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang disebut dengan syubhat. Karena begini Bapak Ibu, kata para ulama itu, syubhat itu justru condong membuat manusia lebih dekat dengan kemaksiatan dan yang haram. Bukan condong kepada yang halal. Syubhat itu condong mengantarkan kepada yang haram, bukan yang halal. Maka kata Nabi, faman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Orang yang terjerumus dalam perbuatan syubhat, dia akan terjerumus dalam perbuatan yang haram. Mulai hari ini jangan lagi melakukan ulang tahun, tak usah ikut perayaan apapun, tak usah ikut perayaan hari ibu, hari Natal, hari ibu, hari guru, hari santri, dan semua hari lah pokoknya, tak usah. Apalagi pengucapan selamat Natal, itu udah lewat. Itu lebih merusak lagi itu. Dan banyak sekali yang terjadi. Perdebatan musiman, syubhat musiman namanya. Makanya saya katakan ini adalah syubhat musiman. Tahun depan masih ada kayak gini lagi nih Pak. Tahun depan kayak gini juga lagi. Perdebatan selamat Natal dan perdebatan tahun baru. Terus berkelanjutan. Kenapa? Sampai kapanpun mereka tetap akan melakukan hal itu agar kita tetap jauh daripada agama. Kembali kepada poin kita Bapak Ibu. Sudah bisa dipahami dan bisa dilihat Bapak Ibu gambaran kerusakannya, pendangkalan akidahnya, pendangkalan keimanannya. Kata para ulama, Syekh Sulaiman mengatakan al-i'radu an dinillah. Tujuannya cuma satu. Dari sekian banyak fitnah itu tujuannya cuma satu. Agar kita ini berpaling dari nilai-nilai agama. Biar kita semua ini tak dekat dengan agama. Sedang ingin melaksanakan sholat isya, tiba-tiba dapat telepon dari kawan. Cepat datang ke sini. Kenapa? Sedang diskon besar-besaran. Goyang tuh. Langsung kabur. Nanti 5 menit lagi habis. Kita coba tengok ya. Kita coba lihat ibu-ibu khususnya nih. Yang pegang suka main Shopee, tengoklah tuh. Ditungguinnya kapan ini? 12 nih, 12 kapan ini? Ditunggunya tuh Pak. Ini diskon besar-besaran. Sebentar lagi ditungguin jam 12. Ini juga sama itu. Subhat sangat itu. Itu sangat perbuatan yang tidak bermanfaat. Kalau mau beli aja lah. Ngapain nunggu diskon begitu. Nampak kali lah pengemisnya. Ya Rab. Tapi itu momen Ustaz. Bukan momen itu. Itu kebodohan yang nyata. Kita menunggu harga yang murah. Tapi kita tunggu dengan gaya tidak tahu seperti apa. Kita tidak tahu kehalalan dan keharaman perbuatan itu. Subhat. Makanya Bapak Ibu, jangan membuat kita semakin bodoh lah. Semakin hari semakin bodoh kita dibuat dengan perkembangan zaman ini. Bukan semakin cerdas, tapi justru semakin... Bapak Ibu lihat, perhatikan kebodohan yang nyata yang saya katakan. Orang hari ini megang HP, bagaimana model karakter mereka megang HP itu.
Ngomong tidak, bicara tidak, makan tidak, pokoknya kenyang. Tiba-tiba gila sendiri deh. Itulah kelakuan manusia sekarang. Maka saya bilang kebodohan yang nyata itu di situ Bapak Ibu. Cuma orang bahagia. Kami ikut Valentine Days, kami senang. Kami ikut peringatan Hari Ibu, kami senang. Kami main judi online, kami senang. Kami main game online, kami senang. Artinya apa? Mereka senang dengan kemaksiatan. Berapa banyak manusia hari ini senang dengan perbuatan maksiat. Kembali kepada poin kita Bapak Ibu. Sudah kita sampaikan fitnahnya. Sekarang kita sampaikan keluarganya. Keluarga kita sudah kita sampaikan tadi. Anak, istri. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ini poin penting Bapak Ibu. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna auladakum wa azwajakum fitnah. Anak, istri, suami itu fitnah bagi kalian. Fitnah itu apa? Ujian. Kok bisa Pak Ustaz? Ya. Sedang mau sholat tahajud, kata bini, bang tolong pijitkan kaki aku. Karena abang nih tadi suami-suami takut istri, dipijitnya kaki suami bininya tadi. Pas azan subuh, tak jadi sembahyang tahajud. Kan? Gagal sholat tahajud gara-gara pijit kaki istri. Jangan tersinggung ibu-ibu. Begitu keadaan. Iya. Saking takutnya tadi. Kenapa? Fitnahnya datang dari siapa? Istri dia. Begitu juga istri sedang mau sholat tahajud. Kata suaminya, dek tolong temankan abang dulu. Ngapain? Nonton bola. Adik mau sholat tahajud bang. Kau patuh sama suami apa tidak? Kalau tak patuh sama suami durhaka. Kata dia. Jadi tak jadi sembahyang dia. Jadi tetap patuh sama suami tadi kan. Inilah masalah kita hari ini Bapak Ibu. Sedang kita berbuat baik. Kadang-kadang begini Bapak Ibu. Ketika suami dia menjaga diri dia daripada korupsi, datang istri dia. Bang tolonglah belikan aku emas. Kata suaminya, aku tidak punya duit. Abang kan kerja di kantoran, kata dia. Ini goyang-goyangannya istri begitu kadang-kadang. Karena untuk mendapatkan, mohon maaf, biar istrinya pakai gelang, pakai mobil, pakai motor, pakai ini dan lain sebagainya, pakai helikopter gitu kan. Rela dia korupsi. Artinya apa? Dorongan istri. Atau sebaliknya. Sebaliknya. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, suami istri itu menjadi fitnah. Begitu juga anak. Anak kok bisa jadi fitnah Ustaz? Iya. Kalau orang tua tidak bisa memberikan pendidikan yang terbaik, terkhusus pendidikan akidah kepada anak-anak kita, Allah sebut di dalam Al-Quran pengkhianat. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi kalau kita tidak bisa memberikan pendidikan akidah dan pendidikan akhlak kepada anak-anak kita, itulah pengkhianat di hadapan Allah dan Rasulnya. Sudah kami didik Ustaz, sudah kami berikan pendidikan yang baik, tapi dia terjerumus oleh lingkungan. Itulah tanggung jawab dia kepada Allah. Sampai di sini bisa dipahami. Baik. Sekarang kita masuk. Menyelamatkan. Kalimat menyelamatkan ini penting. Berarti krisis akidah, krisis keimanan menyebabkan kita harus melakukan penjagaan kepada keluarga kita. Sampai di sini paham? Kalimatnya Allah sebut di dalam Al-Quran ku. Ku itu perintah. Kalimat perintah itu hukumnya apa? Wajib. Di situ tidak ada kalimat perintah sunnah, itu tidak ada. Dalam perintah kalimat ku, semua ulama bahasa mengatakan dan ulama tafsir mengatakan kalimat itu bersifat wajib. Wajib. Apa yang harus kita jaga? Akidah dia. Apa yang harus kita jaga? Iman dia. Apa yang harus kita jaga? Akhlak dia. Karena hari ini kemerosotan akhlak disebabkan karena kemerosotan iman. Kemerosotan iman disebabkan kemerosotan akidah. Berarti bisa kita ambil poin pentingnya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita menjaga keluarga kita agar tetap bisa selamat? Kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Menjaga keluarga kita dari api neraka, menjaga keluarga kita dari kerusakan akidah, keimanan dan akhlak. Satu cara yang pertama, tanamkan dalam diri anak-anak kita akidah yang benar. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Makanya Bapak Ibu, lain waktu kalau pengajian bawa anaknya. Kalau kau tak mau ikut pengajian, jangan kau makan di rumah ini lagi. Cari tempat lain deh. Nah ini parahnya pula anak-anak zaman sekarang nih Pak. Kalau kami zaman dulu diancam sama orang tua takut Pak. Kalau zaman sekarang diancamnya balik.
Ya udah, kalau bapak sama ibu tidak mau aku di rumahnya, aku pergi, kata dia. Nah, bapak ibunya tadi iyo pula, ya goyang juga awak dibuatnya. Akhirnya awak, ya nak tak usah lagi, tak apa tak pergi tak tah, biarlah nih. Nah, itulah kadang-kadang kita Pak, goyang Pak. Takut kita dengan anak sekarang. Sekarang orang tua takut kehilangan anak. Padahal memang itulah ujian terberat kita Pak. Makanya selalu doakan mereka. Kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqima salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Baca itu terus Pak. Solawatin terus anak-anak tuh. Tiup di ubun-ubunnya tuh Pak. Ditiupin ketika dia tidur, tiup di ubun-ubunnya. Bacakan terus solawat, bacakan doa terus. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah putus asa. Karena Allah sesungguhnya ingin melihat proses orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak dan mendoakan anak. Kadang-kadang kita tak pernah mendoakan anak. Kita ambil contoh. Kenapa ada pemimpin-pemimpin yang zalim di tengah kita? Karena kadang-kadang mohon maaf kalau kita mau berkata jujur, ada enggak kita yang mendoakan pemimpin kita nih yang adil? Jujur aja Bapak Ibu. Ada enggak tadi setelah sholat Isya, ada enggak Bapak Ibu yang mendoakan, ya Allah anugerahkan kami pemimpin yang adil? Ada enggak? Nah, itu kejujuran yang nyata itu memang. Jadi sehingga Allah kasih, ya udahlah, orang tidak ada yang minta pemimpin yang adil, ya aku kasih pemimpin yang zalim, kata Allah. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu. Kembali kepada poin kita. Yang pertama, tanamkan akidah yang benar. Apa maksudnya menanamkan akidah yang benar? Yang putih itu putih, yang hitam itu hitam. Sampaikan kepada mereka, jangan ikut perayaan Natal, jangan ikut perayaan Tahun Baru, jangan ikut perayaan Hari Ibu, jangan ikut perayaan apapun perayaannya yang tidak diajarkan oleh agama Islam, jangan ikuti. Termasuk ulang tahun. Satu. Sampai sini paham Bapak Ibu? Akidah yang benar. Yang kedua, tanamkan keimanan yang kuat sama mereka, agar mereka tetap eksis dengan keimanan mereka. Apapun yang keluar daripada jalur keimanan, jangan kau ikuti. Kalau kawan kau ngajak mencuri, jangan ikut. Nah, itu aman tuh Mak. Jangan bergabung dengan orang-orang yang narkoba. Oke. Jangan bergabung dengan orang-orang peminum khamar. Siap. Jangan engkau terjerumus dalam fitnah-fitnah nak. Itu agak susah sedikit Mak. Itu yang susah Bapak Ibu. Makanya kita perlu keimanan yang kuat. Agar anak-anak kita ini bisa membedakan mana yang hak dan mana yang Karena kata Nabi dalam hadisnya, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara halal itu jelas, perkara haram jelas. Yang tak jelas itu yang subhat-subhat tadi. Nah, perkara yang subhat itulah kata Nabi, banyak umat manusia yang tak tahu mana yang disebut dengan subhat itu. Nah, kita ambil contoh Bapak Ibu. Contohnya seperti ikut-ikutan perayaan-perayaan itu. Mereka kan nggak tahu hukumnya apa. Nggak tahu, anak-anak kita kan nggak tahu hukumnya apa. Kenapa mereka nggak tahu hukumnya? Karena memang tidak ada hukumnya. Dihukumi halal tak bisa, dihukumi haram tak bisa. Artinya apa? Hukumnya tengah-tengah. Bagaimana cara kita mengajarkan kepada anak kita agar meninggalkan perkara tersebut? Bilang sama anak-anak itu, kalaulah perbuatan itu tidak bermanfaat kepada keimanan kita, tinggalkan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Yang kedua. Yang ketiga, sampaikan kepada anak-anak kita, berbaurlah, bergaullah, bermuamalahlah dengan siapapun yang memiliki akhlak yang baik. Kadang-kadang Bapak Ibu mohon maaf, kita sudah membangun akhlak yang baik pada anak kita. Ternyata mereka terpeleset karena mereka berbaur dengan lingkungan. Kadang lingkungan mereka yang membuat mereka tak menjadi berakhlak. Misal, di rumah kita tak pernah ajarkan anak kita mencaut, mencaci, memaki. Ketika dia berkawan dengan kawan-kawan dia, itu yang sering dia dengar. Antu kebun kau. Itu kan kalimat tak benar itu. Kok bisa anakku bicara begini? Ternyata pergaulan. Yang terakhir Bapak Ibu, jangan biarkan anak kita terlalu bebas dalam bergaul. Hari ini lebih baik kita menangis sekarang daripada kelak kita tak bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang harus kita lakukan? Apa sarana yang harus kita sediakan? Yang pertama, sediakan tempat belajar yang baik bagi mereka. Mau di musola ini silahkan. Kumpulkan anak-anak muda, isi dengan perbuatan yang bermanfaat, diinisiasi oleh masjid ataupun musola. Bangun kreativitas mereka, terserah.
Jangan larang anak-anak ke masjid atau ke musola. Sekalipun mereka ribut, jangan larang. Besok tidak datang dia ke masjid lagi, Pak. Anak zaman sekarang tak sama dengan zaman dulu, Pak. Kalau zaman dulu dimarahin sedikit aman. Kalau sekarang makin jadi. Kalau zaman dulu, anak zaman dulu itu kita bisa ingatkan, Pak. Jangan kata kita, jangan, Pak. Kalau sekarang tak. Oh, di masjid aku dimarahi. Di kafe aku enak. Jadi dia tak mau lagi ke masjid. Apapun itu alasannya. Terganggu sholat kami Pak Ustadz. Khusyuk aja lah. Ikhlaskan aja lah. Insya Allah. Allah lebih tahu terhadap hamba dia daripada kita, Pak. Karena mohon maaf, Pak. Banyak masjid yang hari ini takut dengan anak-anak karena takut ribut. Akhir yang terjadi apa? Mereka lebih memilih tempat kafe. Kami lebih nyaman di sana. Mak, tolong belikan aku HP. Kenapa, nak? Di situ kawan-kawan aku semuanya pegang HP. Akhirnya apa? Dibelikan sama maknya HP. Tapi aku tak kasih kau itu, nak. Tak kasih kau paket. Tidak apa-apa dong, mak. Di situ ada wifi. Terjadilah. Ketika maknya tak belikan, ditusuknya maknya pakai pisau. Itulah kasus yang terbaru kita temukan. Seorang anak membunuh ibunya hanya karena tidak dibelikan HP. Penyebabnya apa? Kelalaian kita terhadap perilaku anak. Satu. Yang kedua, kadang-kadang mohon maaf, masjid-masjid ini takut dia dengan anak-anak yang ke masjid karena anak-anak ini suka ribut. Pak, Bu, kalau tak mau anak-anak ini ribut, jangan jadi anak-anak, suruh dia cepat besar. Tidak akan ribut dia. Karena memang hakikatnya anak-anak itu bermain, Pak. Memang itu hakikatnya. Sekarang kalau seandainya kita tak berikan sarana bagi mereka, tak berikan wadah bagi mereka, kemana mereka mau pelampiasan? Mau kita mereka melampiaskan bermain mereka pada hal yang tak bermanfaat. Dulu, Pak, zaman dulu anak-anak mainnya goli, Pak. Cakak tahu, Pak, ya? Kelereng, tak gitu. Sekarang orang anak zaman sekarang nggak ngerti itu goli itu apa, kelereng itu apa, cakak itu, pernah tahu? Jangankan itu, apa namanya itu? Yang batu-batu di situ, congkak. Nggak tahu mereka. Ya memang zaman kami beda. Iya memang zaman kita beda. Memang saya juga tahu kalau itu zaman beda. Zaman kami ini saat generasi Z. Entah Z, entah A, entah C, entah D, tak terserah lah pokoknya. Tapi gen itu, gen tahap apalah namanya itu Bapak Ibu. Itu kalau kita tidak perhatian, kita tidak serius dalam menanggapi itu Bapak Ibu. Habis anak kita. Karena bagi mereka yang merusak generasi muda itu lebih mudah daripada merusak yang tua-tua ini. Tahu Bapak Ibu apa alasannya? Merusak yang tua-tua ini sia-sia. Kenapa sia-sia? Bentar lagi mati. Diracun pun selesai itu kata dia. Tapi generasi yang muda ini, itu yang harus kami rusak. Kalau kokoh keimanan anak muda nih Pak, mereka goyang. Makanya mereka jauhkan kita dari agama. Maka tak salah ketika Soekarno itu dikatakan, beri aku 10 anak muda, akan kugoyangkan dunia. Itu tak salah sebenarnya. Jika peran anak muda itu betul-betul dimanfaatkan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang berbagi. Ada pertanyaan? Enggak ada, alhamdulillah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan. Ibu-ibu ada pertanyaan? Aman? Aman apa paten? Aman. Berarti sini aman Bang. Baik, Bapak-bapak aman Bapak-bapak? Atu-atu? Aman ya Bapak-Ibu ya? Mudah-mudahan kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di malam hari ini, di Isya ini betul-betul bisa menjadi pedoman kehidupan kita. Kita bisa menjaga anak-anak kita keras dan tegas kepada mereka agar tetap kita bisa tersenyum kelak ketika menghadapi pertanggungjawaban di hadapan Allah dengan sebaik mungkin. Jangan sampai nanti kita menangis di akhir, tertawa di awal. Lebih baik kita menangis di awal dan tersenyum kelak di akhirat ketika kita menghadapi pertanggungjawaban bersama Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi petunjuk bagi kita dan pedoman bagi kita agar tetap menjadi manusia yang baik di sisi Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi
li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma jannibna minal fitan. Allahumma jannibna minal fitan. Allahumma jannibna minar riya. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq wa su'il munqalab ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Allahumma khtimna bil khairat. Allahumma khtimna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.